تبعه ولا ما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وما نوى مشايخنا من صالح النيات إن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وتضرعنا في تضرعهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحبيب علي بن حسن العطاس في كتابه العطية الهنية والوصية المرضية رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ulang dari 42 yang paragraf terakhir. Fatub ilallah min khati'atik, maka hendaknya kalian bertaubat kepada Allah dari segala dosa. Wabadir ila kitabi wasiyatika, dan bersegera untuk menulis wasiat. Waj'al hasanar raja fillah matiyatak, dan jadikan selalu berhusnuzon kepada Allah sebagai tujuan. Sebagai jembatan, matiyah artinya jembatan. Jadikan selalu husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, dijadikan itu jembatanmu. Wa kun hasanadh-dhanni, jadi kalau husnar raja, hasanar raja, sebaik-baiknya berharap kepada Allah, menjadi jembatan. Wa kun hasanadh-dhanni billah, jadilah orang yang selalu berhusnuzon kepada Allah. Husnuzon apa? Bi an yukrimaka bi husnil khatimah, agar Allah memuliakan Anda dengan husnul khatimah. Berhusnuzon kepada Allah. Wa an yuhawwina 'alaika sakaratul maut, agar Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan sakaratul maut. Wa an yuhawwina 'alaika dabtatal qabri, dan selalulah berhusnuzon kepada Allah agar Allah meringankan himpitan kubur. Wa an yuthabbitaka bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan hendaknya kita berhusnuzon juga kepada Allah agar Allah memantapkan kepada kita bil qawli thabit, ucapan yang tetap, yaitu ucapan la ilaha illallah, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita husnuzon kepada Allah agar Allah menetapkan perkataan kita inda su'al munkarin wa nakirin, pada saat ditanya nanti oleh munkar dan nakir. Wa an yaj'ala qabraka raudhatan min riyadil jannah, selalu berhusnuzon kepada Allah. Ini masih wa kun hasanadh-dhanni billah, jadi minta sama Allah, berharap kepada Allah agar Allah menjadikan kuburanmu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Wa an yab'atsaka minal aminina min ahwali yaumil qiyamah, berhusnuzon kepada Allah agar Allah mengutusmu nanti, membangkitkanmu nanti, minal aminina min ahwali yaumil qiyamah, bersama orang-orang yang diberikan keamanan
pada saat nanti di hari dahsyatnya hari kiamat. Wa an yunajjiyaka min kurubatil mauqif, minta kepada Allah, berhusnuzan kepada Allah agar Allah menyelamatkanmu dari cobaan di hari itu. Di hari apa? Di hari kiamat. Nama lain hari kiamat adalah al-mauqif. Mauqif itu tempat kita berdiri nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar. Itu ujiannya banyak. Wa an yujizaka ala sirati kal barqil khatif, berhusnuzan minta kepada Allah agar Allah bisa menjalankanmu di atas jembatan sirat seperti kalbarqil khatif, seperti secepat kilat. Ini doa yang diajarkan sama jadi harapan dan doa, dan dibenerin niat kita ini kehidupan yang bakal terjadi nanti setelah kematian. Lihat perjalanannya, mulai dari husnul khatimah, mulai dari sakaratul maut, himpitan kubur, qaul thabit, ucapan yang ditetapkan, ditanya munkar nakir. Itu kayak perjalanan tuh semuanya tuh. Tapi bentuknya doa, bentuknya dari beliau itu seolah-olah kayak wasiat gitu. Tapi sebenarnya ini kita lagi belajar ilmu tauhid tentang perkara sami'at, perkara-perkara yang pernah didengar tetapi belum pernah dilihat oleh mata. Minta kuburnya raudhah min riyadil jannah, biar ente itu terbuka. Hidup tuh nggak melulu urusannya duit, urusannya nggak melulu masalah jodoh, masalah anak, masalah besok mau makan pakai bubur ayam, nasi uduk, mungkin ini ada yang lebih dahsyat dari itu. Ya ba'ataka minal aminin, di sana ada golongan orang-orang yang diberikan kenyamanan, keselamatan, rasa aman dari ahwal yaumil qiyamah, dari goncangan hari kiamat. Biar ente diselamatin di hari kiamat. Ntar ngelewatin syirat seperti, jadi harus punya masyhad, apa masyhadnya? Harus punya tujuan, cita-cita yang tinggi. Bukan cita-citanya pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang paling bisa berangkat haji berapa kali, bukan kan. Ini ada yang lebih dahsyat dari itu, lebih harus kita pikirkan nanti kehidupan setelah dunia ini. Bahwa di sana ada orang yang melewati jembatan sirat seperti kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Cepat nggak kilat? Oh, cepat banget. Karena orang mukmin nanti punya cahayanya itu bisa membakar daripada panasnya api neraka. Makanya api neraka nggak mau dilewatin sama orang ini dengan lama-lama. Karena kerugian buat penduduk neraka, buat neraka nanti apinya, kalau dia ngelewatin sirat terlalu lama, karena bisa padam nanti, begitu. Makanya dibilang dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, orang yang ngelewatin jembatan sirat dari orang mukmin, dibilang begini, juz ya mukmin. Api neraka ngomong kayak begini, juz ya mukmin, fa inna nuraka tahrikuni. Cepetan lewat wahai orang mukmin, sesungguhnya
cahayamu bisa membakar kepadaku. Padahal api neraka panasnya udah luar biasa, tapi nurnya mukmin saat itu diberikan luar biasa sampai bisa melewati jembatan Sirat seperti kilat yang menyambar. Wa an yusqiyaka min haudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minta sama Allah, berhusnuzan kepada Allah agar Allah nanti akan memberikan minuman dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga Haud. Yang kalau udah minum syarbatan la tadma'u ba'daha abada, enggak bakalan haus selama-lamanya. Wa an yudkhilakal jannata bighairi hisab. Minta sama Allah, jadilah orang yang berhusnuzan kepada Allah agar Allah nanti akan memasukkan Anda ke dalam surga tanpa dihisab. Ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa aja orang-orang yang diberikan nikmat? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Ini ciri orang yang diberikan nikmat. Kalau selain ini namanya bukan nikmat. Nikmatnya cuman fana. Tapi kalau golongan para nabi itu nikmatnya selama-lamanya. Pemenang nanti di akhir adalah minan nabiyyin wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, para orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baiknya teman nanti di hari akhir. Makanya kalau pengen punya teman yang baik, temenin nih, ikutin nih nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Kalau dia nggak punya 4 sifat tersebut, jangan ente deketin, jangan ente mimpi jadi orang kayak mereka, dekat sama mereka, jangan. Tapi kalau pengen punya cita-cita tuh berteman sama 4 golongan ini, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Siddiq, orang yang membenarkan. Siddiq itu suatu derajat antara syuhada dengan para nabi, namanya siddiq. Kalau syuhada kayaknya kita nggak bakalan bisa, tapi ada yang lebih tinggi dari syuhada, namanya siddiq. Kalau syuhada yang meninggal fisabilillah di ma'arakah, di dalam peperangan melawan orang kafir. Walaupun arti syahid banyak, ada syahid akhirah saja, bukan syahid dunia. Syahid akhirat adalah orang yang meninggal karena sakit perut, meninggal dunia karena nuntut ilmu, meninggal dunia karena mencari nafkah yang halal, itu juga syahid akhirat. Makanya kata Nabi SAW, aktar syuhada ummati syuhada ul-furush. Paling besar, paling banyak syuhada umatku itu bukan mati syahid di medan perang, tetapi syuhada ul-furush, yaitu yang mati syahid di atas tempat tidurnya, dinamakan juga syahid. Jadi di tempat tidurnya ngapain dia? Sakit. Yang paling tinggi dari syuhada al-furush yang meninggal karena syauqan, karena ada rindu, mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang saleh. Begitu ya. Makanya cuman Sayyidina Abu Bakar yang meninggalnya nggak syahid. Maksudnya nggak syahid kayak yang lain. Sayyidina Umar meninggalnya ditusuk sama bulu, ada racunnya. Sayyidina Utsman juga begitu. Sayyidina Ali dibacok. Sayyidina Hasan diracun. Sayyidina Husain Karbala. Orang-orang top meninggalnya rata-rata. Tapi kenapa afdal manusia
setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya yang lain adalah Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar orang yang paling membela Nabi Muhammad SAW dari mulai awal Islam, dari mulai awal diutus sebelum menjadi seorang Rasul dan Nabi. Makanya dialah yang diangkat menjadi khalifah setelahnya. Tapi afdalnya manusia yang disebut dalam Al-Quran dengan kalimat sahabat itu cuma satu, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang paling afdal setelah Nabi Muhammad. Meninggalnya di atas tempat tidur, meninggalnya karena syauq ila Rasulillah, meninggalnya karena rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Masya Allah. Jantungnya itu udah kerendam sama air matanya, air mata yang udah berlinang karena kesedihan ditinggal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai membanjiri paru-parunya, jantungnya. Tapi pada saat meninggal Nabi Muhammad SAW yang paling mantap imannya Sayyidina Abu Bakar. Yang lain pada bilang, saya enggak percaya kalau Rasulullah wafat. Sayyidina Umar yang bilang Rasulullah wafat, ini pedangnya. Ini pedangnya mana ya? Begitu ya. Rasulullah enggak wafat. Dia sama seperti Nabi Isa. Dia lagi naik, diangkat, ntar turun lagi. Begitu ya. Apa namanya? Dimantepin nama Sayyidina Abu Bakar. Umar. Di Nabi Muhammad juga manusia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau ya Rasulullah bakalan mati, sama seperti mereka juga bakalan mati. Jadi nggak ada yang kekal di dunia ini. Baru reda Sayyidina Umar. Itu yang mantepin siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tapi satu sisi luar biasa, menyimpan rasa rindu kepada Nabi Muhammad luar biasa. Sampai diceritakan saat matinya, wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat sampai dia yang bilang, ya Allah, berikanlah aku kebutaan, saya nggak mau ngelihat setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya langsung dijabah doanya, matanya langsung buta. Sampai ada yang doa lagi, ya Rasul, ya Allah, saya minta dicabut nyawa saya nggak mau hidup setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga meninggal dunia. Ada salah satu kendaraannya Nabi, entah itu onta atau kuda atau keledai. Saat tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dia lari sendiri ke arah sumur, menyemburkan diri sampai mati di dalam sumur itu. Dia nggak mau ditunggangin setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kayak begitu kecintaannya, dahsyat banget hari itu. Nah ini wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baiknya rafiq. Apa makna rafiq? Teman. Mulai sekarang kenalan sama para nabi, kenalan sama para siddiq, kenalan sama para syuhada, kenalan sama para sholihin. Karena mereka itulah sebaik-baiknya teman, dan merekalah orang-orang hakikatnya yang diberikan nikmat oleh Allah. Kalau masih dikasih nikmat harta, orang kafir juga dikasih nikmat harta. Ada orang dikasih nikmat harta tambah taat kepada Allah, ada juga yang tambah jauh kepada Allah. Tapi hakikat nikmat adalah yang bisa ngikutin jejaknya para nabi, siddiq, syuhada, sholihin.
Mereka lah orang-orang an'amallahu alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi hakikat orang yang jalan yang lurus adalah orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Ini ayat ini punya hubungan sama yang tadi, surat Al-Fatihah. Siapa ini syuhada sholihin ini? Dialah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang Allah nggak marah sama dia, yang dia nggak disesatkan oleh Allah. Fa innaka idza ahsanta dhanna billah ta'ala wa rajauta an yaf'ala laka dzalika fa'alahu. Nih, dibenerin mindset kita, pola pikir kita agar selalu diberikan oleh Allah kemuliaan-kemuliaan yang tadi disebutin. Mulai dari sekarang selalu husnuzan kepada Allah. Perjalanan kita mulai dari mati sampai kumpul bersama syuhada sholihin. Kata Habib Ali, fa innaka idza ahsanta dhanna billahi ta'ala, sesungguhnya jika engkau benar-benar sungguh-sungguh berhusnuzan kepada Allah dan sungguh-sungguh warajauta an yaf'ala dzalika, dan ente berharap itu semuanya diberikan kepada anda, fa'alahu, pasti Allah akan berikan. Jadi mulai dari sekarang doanya begitu. Jangan doanya cuma sebatas dunia aja. Mulai dari sekarang doanya dibenerin. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala yang mustahil. Begitu ya. Qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka sudah menzolimi diri mereka. Israf apa israf artinya? Boros gitu ya. Makanya kalau di tempat wudhu suka ditulis jangan israf, hemat air gitu ya. Israf apa artinya? Boros. Makna boros atas diri sendiri di sini maksudnya adalah menzolimi dirinya, berbuat dosa. Wahai hambaku yang telah berbuat dosa, yang telah membuat zalim kepada diri sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha mampu untuk mengampuni segala dosa-dosa kalian semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah zat yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusahalah jangan sampai kalian dicabut nyawanya oleh Allah kecuali kalian dalam keadaan yuhsinu dzanna billahi ta'ala, dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Makanya kalau orang udah mau meninggal, udah sakit, ini dilebarin nih bab beginian, bab roja namanya, bab harapan kepada Allah. Bilang sama dia, mudah-mudahan penyakit ini menjadi kafaratul dzunub, menjadi penggugur dosa. Ente mah Masya Allah banyak kenal sama orang soleh, ente sering hadir sholat berjamaah, sering hadir majelis ilmu, banyak kenal sama orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tempatnya surga, pasti meninggalnya enak gitu ya. Dilebarin tuh, akhirnya dia terbuka tuh orang yang sakit tadi. Oh iya ya, agar Allah mengampuni dosa saya,
agar Allah berikan saya tempat yang baik, gitu. La yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Jangan mati, usahakan jangan mati kecuali kalian dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Nah kan mati nggak ada yang tahu, mau mumpung lagi sehat nih, mumpung lagi sehat, luasin husnudzon kepada Allah agar Allah karuniain ini semua. Wa dakhala ala rajulin wa huwa fin naza'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngedapetin ada orang lagi sakaratul maut, lagi naza'. Faqala kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu sekarang ini? Lihat orang lagi naza', Nabi SAW tanya, bagaimana kondisinya? Ini orang faham pertanyaan ini bukan masalah udah sehat apa udah sembuh apa masih sakit, bukan, tapi perasaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang begini, ajiduni akhafu dzunubi wa arju rahmat rabbi. Saat ini perasaan saya takut akan dosa, berharap akan diberikan cita-cita rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabi bilang begini, faqala sallallahu alaihi wasallam, majtama'a fi qalbi 'abdin fi hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma raja wa ammanahu mimma yakhaf. Tidak berkumpul dua sifat ini dalam hati seseorang. Apa sifat itu? Takut akan dosanya, berharap akan rahmatnya Allah. Fi hadzal mautin, di waktu seperti ini, detik-detik dia mau meninggal, di saat sakaratul maut, illa atahu Allahu ma raja, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan diberikan keamanan dari apa yang dia takutkan, alias dosanya diampuni oleh Allah. Gitu ya. Jangan saya Ustaz jadi imam, saya mah apa tuh, saya mah orang yang paling bodoh di sini. Emang justru yang kayak begitu harus punya perasaan seperti itu. Nggak mesti jadi imam, dalam setiap keadaan juga harus punya kayak begitu. Ente paling bodoh walaupun ente sering ngaji. Ente paling bodoh walaupun ente dekat banyak menghatamkan kitab A, B, C, D. Nggak cuma jadi imam, makmum juga perasaannya harus kayak begitu. Jangan sampai malah justru pas jadi imam, oh gue paling bagus di sini, gue paling alim di sini, yang lain mah di bawah gue semua, yang paling bersih hatinya cuma gue doang di sini. Oh itu mah udah sombong namanya. Jadi selalu, makanya orang-orang soleh dia bilang, ya Allah dosanya banyak banget, ya Allah ini mah gak pantas ngijazahin nanti. Nah kayak begitu tuh orang-orang, Masya Allah, menganggap dirinya kecil pada hakikatnya dia besar. Kalau menganggap dirinya besar pada hakikatnya dia kecil. Dia ngaku dirinya alim, sesungguhnya dia jahil. Nanti wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi falyadun nabi ma syaa. Saya tergantung prasangka hambaku, maka berprasangkalah kepadaku sesuai dengan keinginan. Kalau ente berprasangka Allah bakalan kasih sembuh, ente bakalan sembuh. Berprasangka kalau Allah bakalan ngasih ente jalan keluar, pasti Allah akan beri jalan keluar. Makanya baiknya berdoa sama yakin itu harus sama. Yakin itu udah setengah daripada baiknya berdoa.
Kalau ente berdoa yakinnya masih setengah, ya nggak nyampe-nyampe. Jadi yakinnya sama berdoa harus sama. Yakin ya Allah kasih jalan, yakin bisa, begitu. Nah sambil anda doa, begitu ya. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan segala dosa kita, segala harapan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima daripada harapan dan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin.